Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan pelayanan prima di sebuah restoran. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amanda Trianti dari kelas A Pendidikan Tata Busana 2020, Fakultas Teknik Universitas Negeri Medan. Sebelum memasuki isi pembahasan, saya akan menjelaskan apa sih itu pelayanan. Pelayanan merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain yang menyediakan kepuasan dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Sedangkan pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Dalam memenuhi standar kualitas pelayanan, setiap perusahaan harus menuntut pekerjanya untuk melakukan pelayanan prima. Nah, yang pertama ada pembahasan mengenai identifikasi permasalahan. Apa saja sih permasalahan yang ada di restoran tersebut? Yuk, mari kita simak. Nah, permasalahan yang pertama dari aspek pelayanan. Ada beberapa pelayanan yang tidak menerapkan pelayanan prima. Contohnya seperti ketika pelanggan masuk tidak diberi salam atau senyum, namun dibiarkan masuk begitu saja. Padahal ada beberapa pelayan yang berdiri di barisan dekat pintu. Namun dari segi pemesanan, pelayan mencatat dan mendengar dengan baik sesuai pesanan pelanggan. Dari aspek penyajian makanan, secara garis besar, makanan yang diberikan sesuai dengan pesanan yang telah dipesan. Ada salah satu nih kesalahannya, yaitu terdapat selai rambut pada makanan yang saya pesan pada saat itu. Dan ada juga makanan yang sudah diberikan dengan keadaan dingin. Selanjutnya dari aspek kebersihan, area tempat makan sudah dikatakan bersih dan tidak ada sampah sedikit pun, contohnya seperti bekas tisu atau sisa makanan pelanggan karena setelah pelanggan selesai membayar, meja makan dan area sekitarnya langsung dibersihkan oleh pelayan. Terakhir nih, permasalahan dari aspek harga, bisa dikatakan harganya cukup mahal. Kira-kira kenapa ya? Lalu yang kedua, kita akan menjelaskan pemecahan masalah dari identifikasi permasalahan sebelumnya. Yang pertama, pemecahan masalah dari aspek pelayanan, yaitu perusahaan harus lebih menekankan kepada pekerjanya untuk selalu menerapkan standar pelayanan prima, terutama harus selalu menerapkan 3S, senyum, sapa, dan salam. Hal ini tentunya dilakukan untuk memberikan kesan ramah sekaligus membuat pelanggan merasa dihargai karena berada di sana. Kedua, pemecahan masalah dari aspek penyajian makanan. Penyajian makanan maupun minuman ini juga janganlah sembarangan. Perhatikan etika dan kesopanannya. Jangan sampai karena ingin mengejar waktu untuk bisa memburu pesanan lainnya, maka pesanan yang sudah ada tidak diperhatikan kebersihannya dengan benar. Ketiga, dari aspek kebersihan sudah dikatakan bagus, dikarenakan dengan membersihkan kembali meja yang telah digunakan tamu sebelumnya, hal ini berguna untuk membuat kesan rapi pada restoran sekaligus membuat tamu yang datang berikutnya tidak segan untuk duduk di meja tersebut. Dari aspek kebersihan itu harus tetap dipertahankan secara terus-menerus karena salah satu contoh dari tujuan membangun loyalitas pelanggan. Keempat, pemecahan masalah dari aspek harga. Tentu saja harga produk di mal lebih mahal dibanding di pasar. Hal ini dikarenakan produk di mal dipengaruhi oleh biaya sewa yang mahal dan juga pajak yang besar sehingga berpengaruh dengan harga yang dijual, begitupun dengan sebaliknya. Ketiga, project. Hasil project saya membuat sebuah spanduk yang berisi slogan selalu terapkan 3S, senyum, salam, dan sapa dalam pelayanan. Spanduk ini pula dapat ditempelkan di dinding ruang karyawan agar karyawan secara tidak langsung membacanya sebelum memulai bekerja untuk selalu menerapkannya dalam menghadapi pelanggan. Dapat disimpulkan dari pembahasan ini ialah pelayanan yang prima dapat membantu loyalitas pelanggan yang merupakan aset penting bagi perusahaan. Oleh karena itu, sebuah pelanggan merupakan suatu keharusan dan suatu tingkat di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan dapat terpenuhi. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan mulai dari perkataan hingga pembahasan materi, saya mohon maaf. Video ini untuk menyelesaikan tugas mini riset, rekayasa ide, serta proyek mata kuliah pelayanan prima. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.